Link streaming dan prediksi skor Arema FC. Arema FC akan menjalani laga hidup mati melawan Oxford United dalam pertandingan penentuan grup A Piala Presiden 2025. Laga tersebut akan digelar di Stadion Sijalak Harupat pada Kamis malam, tanggal 10 Juli tahun 2025, pukul 19.30 WIB, dan disiarkan langsung oleh Indosiar serta platform digital video. Pertandingan ini bukan sekadar laga formalitas, melainkan sebuah duel yang akan menentukan siapa yang melangkah ke babak final mewakili grup A. Oxford United kini berada di puncak klasemen dengan koleksi 3 poin, hasil dari kemenangan besar atas Liga Indonesia All-Star. Arema FC sendiri baru mengumpulkan 1 poin, dan menempati posisi kedua usai bermain imbang saat menghadapi lawan yang sama. Dalam laga sebelumnya, Oxford United tampil sangat eksplosif. Mereka menghajar Liga Indonesia All-Star dengan skor telak 6-3, menunjukkan ketajaman di lini depan serta permainan yang terstruktur. Sementara itu, Arema FC justru gagal mempertahankan keunggulan meski sempat memimpin 2 gol terlebih dahulu. Hasil imbang 2-2 menjadi tamparan keras dan pelajaran berharga menjelang laga krusial malam nanti. Dengan kondisi klasemen saat ini, posisi Arema FC cukup terjepit. Oxford United hanya butuh hasil imbang untuk mengamankan tiket ke final, sedangkan Arema FC tidak memiliki pilihan lain selain menang. Ini bukan hanya sekadar misi mempertahankan nama besar, tetapi juga perjuangan menjaga asa sebagai juara bertahan Piala Presiden. Tekanan mental dan strategi akan menjadi faktor kunci. Secara statistik dan performa, Oxford United memang terlihat lebih meyakinkan, namun pertahanan mereka tetap menyisakan celah. Dalam laga melawan All-Star, mereka kebobolan 3 gol, dan ini membuka peluang bagi Arema FC untuk mengincar kelemahan di sektor belakang lawan. Arema FC bisa memanfaatkan pressing tinggi dan pergerakan cepat di lini depan. Kunci permainan mereka terletak pada intensitas tempo serta bagaimana mengunci lini tengah Oxford agar tidak bisa membangun serangan dari belakang. Jika skema ini berjalan efektif, peluang untuk mencetak gol bisa terbuka lebar. Namun di sisi lain, kondisi fisik para pemain Arema FC menjadi perhatian utama. Dalam pertandingan sebelumnya, performa tim terlihat menurun drastis setelah menit ke-70. Hal ini memberi sinyal bahwa kebugaran belum maksimal, dan menjadi kelemahan yang sangat mudah dimanfaatkan lawan pada babak kedua. Beberapa pemain pengganti yang masuk pun belum bisa menunjukkan performa sepadan. Ketimpangan ini bisa menjadi titik rawan yang membahayakan stabilitas permainan, apalagi dalam pertandingan berintensitas tinggi seperti ini. Rotasi pemain sangat dibutuhkan. Susunan pemain Arema FC diprediksi tidak akan mengalami banyak perubahan. Dengan formasi 4-3-3, mereka tetap mengandalkan Lucas Frigeri sebagai penjaga gawang. Di lini belakang ada Johan Farizi, Thales Lira, Odivan Kurih, dan Bayu Setiawan. Lini tengah akan diisi oleh Jayus Haryono, Julian Guevara, dan Valdeci Moreira. Sedangkan 3 penyerang utama tetap dipercayakan kepada Salim Tuharea, Dalberto Luan, dan Paulo Moxelin. Sementara itu, Oxford United masih menjadi tim yang solid dan terorganisir. Dengan keunggulan mental dan hasil positif di laga sebelumnya, mereka diprediksi akan bermain lebih sabar dan mengatur ritme sejak awal. Tekanan justru ada di kubu Arema FC yang wajib menang. Atmosfer laga dipastikan tinggi dan menegangkan. Tidak hanya para pemain yang akan diuji, tetapi juga pelatih, strategi, serta keberanian mengambil risiko. Arema FC ditantang untuk tampil habis-habisan demi 1 tiket ke final. Di balik segala tekanan, peluang menciptakan keajaiban tetap terbuka jika semangat juang tidak surut. Prediksi skor admin, Arema FC menang 1-0 atas Oxford United. Butuh di-upgrade, Marcos Santos kritik kondisi fisik pemain Arema FC. Pelatih anyar Arema FC, Marcos Santos, sedang menghadapi tantangan besar dalam menyiapkan skuad menuju kompetisi BRI Super League 2025-2026. Piala Presiden 2025 menjadi tolok ukur penting, bukan hanya dari sisi strategi, tapi juga kesiapan fisik pemain, terutama terkait ketahanan stamina para pemain. Marcos terlihat sangat terlibat di sisi lapangan. Ia mencermati setiap pergerakan anak asuhnya, serta mencatat setiap detail penting dalam permainan. Namun dari seluruh aspek yang diamati, perhatian paling serius jatuh pada kondisi fisik tim yang belum stabil. Pelatih asal Brasil ini menyampaikan bahwa fisik pemain belum mencapai level yang diharapkan. Meski demikian, ia tetap memberikan apresiasi atas kerja keras tim di tengah kondisi tersebut. Bagi Marcos, dengan peningkatan kondisi fisik, performa Arema FC akan jauh lebih baik dan siap bersaing secara konsisten sepanjang musim. Dalam sesi latihan intensif selama 3 pekan terakhir,
Dalberto dan rekan-rekannya mulai menunjukkan bentuk permainan yang lebih baik. Serangan Arema terlihat mulai rapi dan tersusun, terutama di babak pertama pertandingan. Peluang demi peluang diciptakan, menandakan arah positif dari latihan yang dijalankan. Namun sayangnya, penurunan performa fisik di babak kedua membuat hasil akhir tidak maksimal. Ini menjadi tantangan yang harus segera diselesaikan jika ingin bersaing di liga reguler maupun meraih hasil maksimal di turnamen pramusim seperti Piala Presiden. Bagi Marcos, Piala Presiden bukan hanya sekadar pemanasan. Turnamen ini menjadi ajang untuk membaca kemampuan individu pemain dan melihat sejauh mana taktik yang ia berikan bisa dijalankan secara kolektif di lapangan. Evaluasi yang tajam dari turnamen ini akan menjadi fondasi dalam menyusun strategi utama di liga. Walaupun Marcos menegaskan bahwa fokus utama tetap pada kompetisi liga, ia tidak menutup kemungkinan Arema FC bisa terus melaju di Piala Presiden. Menurutnya, tim punya peluang jika bisa menjaga konsistensi permainan dan membenahi stamina secara cepat. Arema FC saat ini sedang memasuki fase transisi. Dengan pelatih baru dan visi berbeda, tim dituntut untuk cepat beradaptasi. Evaluasi yang terus-menerus serta dorongan terhadap pemain lokal menjadi bagian dari filosofi Marcos yang ingin membangun tim seimbang antara kekuatan asing dan lokal. Jika kondisi fisik bisa segera dioptimalkan, peluang Arema FC untuk bersaing di papan atas Super League terbuka lebar. Dukungan manajemen, kerja keras pemain, serta arahan pelatih akan menjadi faktor kunci dalam proses ini. Kuota asing diperluas, Arema FC bisa bangun tim impian asal tak salah langkah. Perubahan regulasi pemain asing pada kompetisi 2025-2026 memberikan keleluasaan besar bagi klub-klub Liga 1. Jumlah kuota yang diperluas memungkinkan setiap tim mendaftarkan hingga 11 pemain asing. Namun Arema FC memilih sikap hati-hati. Mereka belum mengambil langkah agresif untuk menambah kekuatan impor. Saat klub-klub lain berebut amunisi luar negeri, Arema FC tetap percaya diri dengan 8 pemain asing yang saat ini mereka miliki. Komposisi tersebut dinilai cukup solid untuk menghadapi kompetisi, tanpa harus memaksimalkan jumlah yang tersedia. Lucas Frigeri menjadi benteng terakhir di bawah Mistar. 3 bek asing yaitu Ian Mota, Thales Lira, dan Odivan Kurih menjaga lini belakang. Di lini tengah ada Julian Guevara dan Valdeci Moreira yang menjadi poros utama permainan. Sementara itu, sektor serang diisi oleh Dalberto Luan dan Paulinho Moxelin. Yang jelas sepertinya Arema FC tidak akan memaksimalkan kuota 11 pemain asing itu, ujar General Manager Arema FC, Yusrinal Fitriandi. Musim ini Arema FC hanya berlaga di satu kompetisi. Hal ini menjadi pertimbangan utama manajemen dalam menyusun skuad. Mereka menilai tidak efisien membawa terlalu banyak pemain asing jika tidak semua bisa masuk daftar pertandingan. Dalam aturan, hanya 8 pemain asing yang bisa dimasukkan ke daftar susunan pemain dalam satu laga. Itu berarti jika memiliki 11 pemain asing, 3 harus absen di setiap pertandingan. Kebijakan ini tentu harus diatur cermat agar tidak merusak harmonisasi tim. Arema FC fokus pada kualitas, bukan kuantitas. Pemain asing yang direkrut harus benar-benar sesuai kebutuhan tim. Mereka bukan hanya mengisi slot, tapi harus mampu meningkatkan daya saing, menjadikan tim lebih solid dan tangguh menghadapi tekanan kompetisi. Arema FC juga disebut telah memiliki 9 legiun asing dengan Pablo Oliveira yang masih menjalani pemulihan cedera. Meski tidak ikut dalam Piala Presiden, statusnya masih dalam tim dan akan menjadi opsi tambahan saat kompetisi dimulai penuh nanti. Manajemen juga tetap memberi porsi penting bagi pemain lokal. Dalam proses jangka panjang, Arema FC ingin membangun fondasi yang kuat dengan memadukan kekuatan lokal dan asing secara proporsional. Pemain-pemain muda potensial juga terus dipantau agar bisa mendapatkan menit bermain.